Shalom, sahabat media hikmat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali di kesempatan ini untuk kita belajar bersama tentang hal yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Hari ini, kita akan melihat bagaimana membedakan antara bimbingan dari Roh Kudus dengan keinginan pribadi kita. Terkadang, kita mungkin merasa bahwa suatu dorongan datang dari Tuhan, tetapi ada saat di mana itu bisa jadi hanya cerminan dari kehendak kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya? 1. Pentingnya memahami bimbingan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus datang untuk menuntun kita dalam kebenaran, membawa kita kepada kehendak Tuhan yang sejati. Ketika hati kita terbuka terhadap bimbingannya, kita akan belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, terlepas dari keinginan pribadi. Contoh kehidupan nyata, misalnya, seseorang yang ingin mengambil keputusan besar dalam hidupnya, seperti pindah pekerjaan, terkadang, dia merasakan dorongan kuat karena kebutuhan pribadi. Tetapi ketika dia benar-benar berdoa dan mencari tuntunan Roh Kudus, dia mungkin menyadari bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan. 2. Cara membedakan dorongan Roh Kudus dengan kehendak pribadi. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Roh Kudus seringkali mengarahkan kita pada hal-hal yang mungkin tidak nyaman atau bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Ciri bimbingan Roh Kudus sering membawa kita kepada kedamaian batin, walaupun mungkin keputusan itu berat bagi kita. Contoh kehidupan nyata, ada kalanya kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita baik, misalnya menolong seseorang dengan memberikan uang. Namun, saat berdoa, kita justru merasa harus mendekati orang tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. 3. Tanda-tanda keinginan pribadi yang sering terselubung. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia seringkali menipu. Terkadang kita berpikir bahwa sebuah dorongan berasal dari Tuhan, padahal itu sebenarnya lahir dari ambisi atau ketakutan pribadi. Contoh kehidupan nyata, misalnya, seseorang ingin terlihat lebih dihormati di gereja dan memutuskan untuk banyak terlibat dalam pelayanan, walaupun niat awalnya baik, namun ternyata tujuannya lebih pada memenuhi keinginannya untuk dihargai, bukan bimbingan Roh Kudus. 4. Bimbingan yang membawa damai batin. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Salah satu tanda bimbingan Roh Kudus adalah adanya damai sejahtera dalam hati kita. Meskipun keputusan tersebut mungkin sulit, jika kita merasa gelisah, mungkin itu adalah tanda bahwa keputusan tersebut lebih didasari keinginan pribadi. Contoh kehidupan nyata, misalnya, ketika seseorang dihadapkan pada pilihan untuk memaafkan atau menyimpan dendam, bimbingan Roh Kudus akan mengarahkan pada memaafkan, walau mungkin sulit, tetapi hati tetap damai. 5. Pentingnya uji dan nilai setiap dorongan. 1 Tesalonika 5 ayat 21-22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk menguji setiap dorongan hati dan memastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dorongan dari Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh kehidupan nyata, ketika seseorang merasa terpanggil untuk melakukan tindakan yang baik, seperti membantu dalam pelayanan, mereka perlu menguji apakah niatnya benar-benar untuk melayani, atau hanya ingin mencari pengakuan dari orang lain. 6. Membedakan keinginan yang berakar pada dosa atau daging. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Keinginan daging cenderung berfokus pada kepuasan diri dan bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Roh Kudus mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai rohani yang murni. Contoh kehidupan nyata, saat kita merasa dorongan untuk melakukan sesuatu yang memuaskan diri sendiri tetapi tidak membangun rohani kita, seperti mengumpulkan kekayaan demi kebanggaan, kita perlu waspada bahwa itu berasal dari keinginan pribadi, bukan dari Roh Kudus. 7. Mendengarkan nasihat yang bijak dan beriman. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Roh Kudus dapat bekerja melalui nasihat dari saudara-saudara seiman. Ketika kita ragu akan bimbingannya, kita dapat meminta pendapat dari orang beriman yang kita percayai. Contoh kehidupan nyata, seseorang mungkin merasa terpanggil untuk pindah pelayanan, tetapi melalui nasihat dari saudara seiman, ia bisa mendapatkan perspektif lain yang membantunya mengenali suara Roh Kudus. 8. Belajar dari pengalaman pribadi dan orang lain. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain dalam perjalanan iman bisa menjadi pelajaran berharga dalam mengenali bimbingan Roh Kudus. Tuhan seringkali berbicara melalui pengalaman. Contoh kehidupan nyata, dalam pengalaman tertentu, seseorang mungkin pernah salah mengikuti keinginan pribadi yang ternyata tidak berbuah baik. Dari pengalaman tersebut, dia belajar untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, semoga kita semakin bijaksana dan peka terhadap suara Roh Kudus, serta mampu mengenali apa yang benar-benar menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan membedakannya dari keinginan pribadi yang sering kali terselubung. Terima kasih telah belajar bersama hari ini, kiranya Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di konten berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.